just want to give back what they all gave me. So on the pitch. Nonton dikejar-kejar, lihat ya. Nonton dikejar-kejar. Kita cuma berdua di oke langsung iya. Kata Martin Paes usai dapatkan panggilan perdana Timnas Indonesia. Kiper FC Dallas, Martin Paes, masuk dalam daftar panggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Paes masuk dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi kiper ada 3 nama lain yakni Adi Satrio, Hernando Ari, dan Nadeo Argawinata. Mereka akan bertugas untuk pertandingan melawan Arab Saudi, 5-9, dan Australia, 10-9. Rencananya semua pemain akan berada di Jeddah pada tanggal 1 September mendatang. Martin Paes menjelaskan, dia sangat bersemangat untuk bisa mencatatkan caps perdana bersama skuad Garuda. Sebelumnya, jalan yang berliku harus dilewati hingga akhirnya bisa tersedia untuk timnas. Masalah caps di timnas kelompok umur Belanda membuat dia harus menunggu cukup laga untuk perpindahan federasi. Namun, Shin saat ini sudah bisa memberikan satu tempat untuk Paes. Saya sudah tidak sabar untuk bermain di pentas internasional untuk Indonesia, kata Martin Paes. Pemain berusia 26 tahun ini melanjutkan, dia akan memberikan semua kemampuannya untuk mengawal gawang Indonesia. Apalagi, lawan yang akan mereka hadapi di depan mata tidak akan mudah. Selain Arab Saudi dan Australia, ada Jepang, Cina, dan Bahrain yang akan saling bersaing. Tentunya, butuh perjuangan ekstra keras untuk bisa berlaga di Piala Dunia mendatang. Saya sangat bersemangat. Saya tidak sabar untuk menunjukkan kualitas saya untuk Indonesia. Tutupnya, hadirnya Paes tentu akan jadi angin segar untuk timnas Indonesia. Persaingan di sektor penjaga gawang akan semakin sengit karena Hernando, Adi, dan Nadeo akan bertarung untuk memperebutkan menit bermain. Selain itu, Shin akan memiliki banyak opsi yang solid di sektor tersebut karena 3 nama di atas bermain apik di Liga 1 musim ini. Respon Erick Thohir soal 26 pemain timnas Indonesia pilihan Shin Tae-yong. Elkan Bagot ternyata begini. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, turut menyoroti 26 pemain pilihan Shin Tae-yong yang bakal memperkuat timnas Indonesia melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada bulan September mendatang. Ini merupakan laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengawali perjuangan dengan bertamu ke kandang Arab Saudi, 6 September 2024, skuad Garuda lalu menjamu Australia pada 10 September 2024. Pada kesempatan ini, Shin Tae-yong memanggil sebanyak 26 pemain. Kepastian ini diumumkan langsung melalui akun Instagram Timnas Indonesia pada Kamis, 29 Agustus 2024, pagi. Ada 12 pemain dari Liga 1 2024 hingga 2025 yang mendapatkan kesempatan. Persija merupakan tim yang mengirim wakil terbanyak yakni 3 nama, mereka adalah Witan Sulaiman, Rizky Ridho dan Muhammad Ferrari. Lebih lanjut, 14 pemain lainnya adalah pemain yang bermain di luar negeri. Kejutan terjadi ketika Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil sebanyak 4 kiper.
Sebagai informasi, sebelumnya muncul prediksi bila Sintayong bakal mencoret satu nama antara Nadeo Argawinata, Hernando Ari atau Adi Satrio. Hal tersebut tak terlepas dari Martin Paes yang sudah bisa memperkuat timnas Indonesia, namun, Sintayong ternyata memilih untuk tetap mempertahankan Nadeo, Hernando dan Adi Satrio. Sementara itu, Erick Thohir turut memposting daftar 26 pemain timnas Indonesia melalui akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, Erick Thohir berharap para pemain dapat memberikan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Indonesia akan segera memulai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, berikut daftar 26 pemain timnas Indonesia untuk melawan Arab Saudi dan Australia. Kiper Nadeo Argawinata, Borneo FC, Hernando Ari, Persebaya, Adi Satrio, PSIS, Martin Paes, FC Dallas. Bek Asnawi Mangkualam, Port FC, Pratama Arhan, Suwon FC, Sandy Walsh, Cafe Mechelen, Rizky Ridho, Persija, Muhammad Ferrari, Persija, Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers, Jai Idzes, Venezia, Wahyu Prasetyo, Malut United, gelandang Marcelino Ferdinand Tom Hayeriki Kambuaya, Dewa United, Ivar Jenner, FC Utrecht, Nathan Choeaon, Swansea City, Kelvin Verdong, Ene Nijmegen, Shane Patinama. Kas Eupen, penyerang. Ramadan Sananta, Persis, Witan Sulaiman, Dewa United, Dimas Derajat, Persib, Hoki Caraka, PSS Sleman, Rafael Struijk, Ado Den Haag, Egy Maulana Fikri, konfirmasi Ado Den Haag, Rafael Struijk dapat panggilan dari timnas Indonesia. Tak ada namanya Elkan Bagot. PSSI belum mengumumkan skuad resmi timnas Indonesia untuk menjalani dua laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, klub-klub yang menjadi tempat bernaung para penggawa Garuda sudah melakukan hal itu. Ado Den Haag menjadi klub terbaru yang mengumumkan pemain mereka. Klub Liga level kedua itu menyebut Rafael Struijk mendapatkan surat panggilan untuk membela timnas Indonesia. Selain Rafael Struijk, ada 3 pemain andalan Ado Den Haag yang lain yang juga mendapatkan panggilan dari timnas masing-masing. Rafael Struijk, Kylian Nikiema, Seko Usila dan Silvinho Esajas menerima panggilan dari tim nasional masing-masing baru-baru ini, bunyi pernyataan resmi dari Ado Den Haag. Rafael Struijk tampil 2 kali dari 3 pertandingan itu. Penyerang berusia 21 tahun itu masih menanti gol pertama di level klub musim ini. Rafael Struijk sejauh ini tercatat sudah memiliki 12 caps bersama timnas Indonesia. Namun, Struijk masih belum mendapatkan gol pertamanya untuk Garuda. Meski demikian, peran Rafael Struijk tetap terasa penting. Terutama kemampuannya dalam menempatkan posisi dan membuka peluang untuk pemain depan timnas Indonesia yang lain. Hal serupa juga diharapkan bisa kembali dihadirkan oleh Rafael Struijk saat memperkuat timnas Indonesia, September mendatang. Timnas Indonesia kumpul 31 Agustus 2024, 1 September 2024 ke Arab Saudi dan mulai latihan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah menentukan tanggal untuk persiapan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjulukan Garuda itu akan berkumpul 31 Agustus 2024. Timnas Indonesia bakal berkekuatan 26 pemain untuk 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Arab Saudi dan Timnas Australia. Timnas Indonesia akan lebih dulu menantang tuan rumah Arab Saudi lebih dulu di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, pada 5 September 2024. 5 hari berselang, Garuda bakal bertindak sebagai tuan rumah untuk meladeni perlawanan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia akan terbang ke Jeddah pada 1 September 2024 untuk menghadapi Arab Saudi. Sumarji menjelaskan bahwa para pemain Timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri, bakal bertolak ke Arab Saudi pada 31 Agustus 2024 malam waktu setempat. Timnas Indonesia disebutkan baru akan memulai latihan di Arab Saudi pada 1 September 2024 atau 4 hari sebelum melawan tuan rumah. Para pemain Timnas Indonesia yang dari BRI Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024.
Lalu pada 1 September 2024 pukul 11.30 WIB, terbang ke Jeddah, ujar Sumarji. Kalau untuk pemain Abroad Timnas Indonesia, sudah berangkat dari negara masing-masing pada 31 Agustus 2024. Diharapkan semuanya sudah berkumpul semua sehingga pada 1 September 2024 telah bisa latihan, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hubner untuk berhadapan dengan Arab Saudi. Sebab, bek Wolverhampton Wanderers itu mendapatkan 2 kartu kuning di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain Timnas Indonesia yang dari BRI Liga 1 akan berkumpul di Jakarta pada 31 Agustus 2024. Lalu pada 1 September 2024 pukul 11.30 WIB, terbang ke Jeddah, ujar Sumarji. Kalau untuk pemain Abroad Timnas Indonesia, sudah berangkat dari negara masing-masing pada 31 Agustus 2024. Diharapkan semuanya sudah berkumpul semua sehingga pada 1 September 2024 telah bisa latihan, ungkap Sumarji. Timnas Indonesia sudah pasti kehilangan Justin Hubner untuk berhadapan dengan Arab Saudi. Sebab, bek Wolverhampton Wanderers itu mendapatkan 2 kartu kuning di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasang bendera Indonesia, Jairo Riedewald tiba di Indonesia pada September 2024 untuk jalani proses naturalisasi. Pasang bendera Indonesia di bio Instagramnya, pertanda Jairo Riedewald sang gelandang klub Liga 1 Belgia 2024 hingga 2025, Royal Antwerp FC, itu akan tiba di Indonesia pada September 2024 untuk menjalani proses naturalisasi. Jairo Riedewald membuat heboh pencinta sepak bola tanah air pagi ini. Untuk pertama kalinya, Jairo Riedewald menempatkan bendera Indonesia di bio Instagramnya, Jriedewald. Tak seperti pemain keturunan lain yang masih menyandingkan bendera Indonesia Belanda seperti Kevin Dix, Jairo Riedewald hanya menaruh bendera Indonesia. Apa yang dilakukan Jairo Riedewald seakan menegaskan gelandang 27 tahun itu akan menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Sebelumnya, anggota Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan ada pemain keturunan yang menjalani proses naturalisasi pada September 2024. Meski tidak disebutkan siapa pemain keturunan yang dimaksud, sedikit demi sedikit mulai terbongkar. Selain Jairo Riedewald, penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijostra, disinyalir juga akan mendarat di tanah air pada September 2024. Pemain baru bisa datang di atas 5 September 2024, atau ketika FIFA Matchday. Bisa saja datang tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lihat nanti siapa yang akan hadir. Kayak Arya Sinulinga, jika Jairo Riedewald benar didatangkan, betapa kuatnya lini tengah Timnas Indonesia. Pemain yang satu ini bukanlah pesepak bola sembarangan, ia sempat 4 tahun, 2013 hingga 2017, membela skuad senior Ajax Amsterdam. Setelah itu pada 2017 hingga 2024 Jairo Riedewald berkarier di Premier League bersama Crystal Palace. Setelah 7 tahun bermain di Inggris, Jairo Riedewald kemudian hengkang ke klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp FC. Bersama klub barunya, Jairo sudah mencatatkan 2 penampilan di Liga 1 Belgia 2024-2025, karena itu, menarik menanti kelanjutan kabar Jairo Riedewald ke Indonesia. Seperti yang diutarakan di atas, kehadiran Jairo Riedewald bakal menguatkan lini tengah Timnas Indonesia yang sebelumnya diisi pemain-pemain beken macam Tom Haye dan Ivar Jenner. Elkan Bagot bakal gantikan posisi Jai Idzes di laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Australia. Sintayong bilang begini, Jai Idzes diduga tak dapat bermain dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang memunculkan dugaan Sintayong bakal panggil Elkan Bagot. Kabar mengejutkan datang dari pemain andalan Timnas Indonesia, Jai Idzes. Baru-baru ini Jai Idzes diduga mengalami cedera setelah ditarik keluar pada menit 68 di laga pekan kedua Liga Italia 2024 hingga 2025. Di mana laga tersebut mempertemukan Fiorentina versus Venezia FC di Stadion Artemio Franchi, Minggu, 25 Agustus 2024, malam waktu Indonesia Barat. Bang Jai alami cedera setelah berbenturan dengan penyerang Fiorentina, Moise Kean. Akibatnya,
Pemain berusia 24 tahun itu hanya bermain selama 68 menit di laga debutnya di Liga Italia 2024 hingga 2025. Kabar ini tentu menjadi kekhawatiran bagi timnas Indonesia. Pasalnya, Jay Itzes dikhawatirkan tidak dapat memperkuat skuad Garuda pada laga mendatang melawan Arab Saudi dan Australia. Jika Jay belum pulih juga sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 awal bulan September mendatang, timnas Indonesia bakal minim pilihan di lini belakang. Tanpa Jay Itzes, Shin Tae-yong hanya memiliki dua bek murni yang tersedia, yakni Ferrari dan Rizky Ridho. Kemungkinan bakal ada bantuan dari sejumlah fullback yang bisa dimainkan sebagai bek tengah seperti Sandy Walsh dan Nathan Choeaon. Karena kondisi Jay Itzes tersebut, nama Elkan Bagot kembali dibahas. Banyak yang bertanya-tanya apakah Shin Tae-yong akan menurunkan egonya dan memanggil bek dari Blackpool FC tersebut. Dalam beberapa kesempatan ST sendiri menegaskan bahwa dirinya enggan memanggil Elkan Bagot bergabung ke timnas Indonesia lagi. Hal ini disinyalir karena Coach Shin masih merasa kesal pada Elkan Bagot yang pernah menolak panggilan timnas Indonesia U23 di playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea pada Kamis, 9 Juni 2024. Sama sekali tidak mempertimbangkan masalah ini, soal Elkan Bagot, uar Shin Tae-yong di Jakarta. Namun baru-baru ini, Jay Itzes dipastikan siap tampil di laga timnas Indonesia versus Arab Saudi pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini diungkapkan oleh sang manajer skuad Garuda, Sumarji. "Kemarin saya sudah tanya Jay, kondisinya baik-baik saja, tidak cedera," jawab Sumarji setelah dihubungi. Daftar resmi pemain pilihan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot dipanggil. Teka-teki para pemain yang akan membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin terkuat. Timnas Indonesia akan bersiap menghadapi dua laga perdana yang bakal bergulir dalam sepekan mendatang. Pasukan asuhan pelatih Shin Tae-yong bakal menjajal sejumlah raksasa Asia mulai dari Arab Saudi hingga Australia. Rizky Ridho CS tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan Cina. Skuad Garuda bakal menghadapi Arab Saudi pada matchday pertama di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, 6 September 2024, pukul 01.00 WIB. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di matchday kedua grup C pada 10 September 2024. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, teka-teki soal para pemain yang akan mengisi komposisi skuad Garuda semakin terungkap. Sama halnya dengan Malut United, klub Persija Jakarta juga turut menyumbang 3 pemainnya untuk diboyong ke timnas Indonesia. Skuad Garuda akan kehilangan 4 pemain sekaligus untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia karena akumulasi kartu dan cedera. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Malik Rizaldi, dan Elkan Bagot. Jordi Amat dan Malik Rizaldi mengalami cedera, sedangkan Justin Hubner baru bisa bermain di laga kedua kontra Australia karena terkena hukuman akumulasi kartu. Sumarji menyatakan timnas Indonesia akan memanggil sebanyak 26 pemain untuk FIFA Matchday September mendatang. Ada 12 pemain liga domestik, kata Sumarji. Sisanya 14 pemain adalah yang bermain di luar negeri, tambahnya. Saat ditemui wartawan, Shin Tae-yong membocorkan tidak akan memanggil Elkan Bagot pada September ini, tetapi tidak menutup kemungkinan dia dipanggil kembali. Ia juga memastikan tidak memanggil Malik Rizaldi yang sedang mengalami cedera. Tidak, kata Shin Tae-yong singkat sambil geleng-geleng menjawab soal Elkan Bagot. Sesuai rencana awalnya akan kami pilih, Malik Rizaldi. Tapi karena dia mengalami cedera, jadi tidak dipilih. Shin Tae-yong masih akan memantau laga-laga Liga 1 lainnya sebelum memutuskan 26 pemain untuk FIFA Matchday September 2024. Jadi memang posisi pemain timnas tidak gampang untuk dipilih, jadi gak bisa juga dengan melihat satu pertandingan langsung tentukan ini pemain YG baik, atau yang saya incar, kata Shin Tae-yong. Jadi gak bisa diputuskan langsung, kalau memang ada pemain yang baik, pastinya harus kejar 2-3 pertandingan ke depannya gimana, baru akan dipilih, imbuhnya.
Teka-teki soal pengganti Elkan Bagot di Timnas Indonesia mulai terkuak. Shin Tae-yong resmi memanggil bek Maluku Utara, Malut United,